kita punya JOR 1 Bapak sepanjang 65 kilo yang sudah beroperasi. JOR 1, kemudian saat ini JOR 2 yang panjangnya 110,95 kilo sudah beroperasi 91,3 dan belum dioperasikan 19,7. Ruasnya adalah di segmen ini Bapak. Jadi ini menghubungkan, ini adalah ruas yang ke Bogor Bapak, Jagorawi, ini yang ke Bandung, Japek, dan ini yang ke arah Banten Pak, Jakarta ke arah Merak. Jadi saat ini sudah 6,5 kilo Bapak yang sudah dioperasikan dari arah Cimanggis sampai ke Cikas, kemudian sisanya ini nanti ke Cibitung akan diresmikan. Izin melaporkan lebih lanjut, lebih detail Bapak. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dari satu truk. Anggota Komisi 5 DPR RI, PJ Gubernur Jawa Barat dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran kementerian, anggota Komisi 5 DPR RI, PJ Gubernur Jawa Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, PJ Bupati Bogor, Bupati Depok, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Direktur Utama PT Cimanggis Bitung Tolways, Direktur Utama PT Waskita Karya, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia kita bertemu pada acara hari ini. Hadirin sekalian, pembangunan tol dilakukan untuk mewujudkan konektivitas nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan pemerataan pembangunan. Kehadiran jalan tol diyakini dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik dan kemacetan, serta membuka peluang investasi baru yang pada akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan jalan tol di Indonesia selama 9 tahun terakhir meningkat signifikan, mencapai lebih dari 13% per tahun. Saat ini panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.893 km, yang sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera, dan sisanya berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Perkembangan pembangunan jalan tol ini cukup menggembirakan. Namun dengan luas wilayah daratan Indonesia mencapai kurang lebih 2 juta kilometer persegi, penambahan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah perlu terus ditingkatkan. Fasilitas infrastruktur, salah satunya seperti jalan tol ini, juga akan meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri, pertanian, hingga wisata. Hal ini penting demi mendukung keberlanjutan industri dan meningkatkan daya saing Indonesia. Hadirin yang saya hormati,
Kita bersyukur jalan tol Cimanggis-Cibitung yang dibangun sejak tahun 2016 akhirnya telah selesai dan siap beroperasi sepanjang 26,18 km. Dengan total investasi berapa? 4,5 10,6 triliun. Ini merupakan bagian dari JOR 2 yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30 sampai 45 menit. Dari sebelumnya yang menempuh antara 1-2 jam melalui jalan arteri. Konektivitas antar kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya jalan tol Cimanggis-Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek. Jalan tol ini akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini yang nantinya akan menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, pastikan keberadaan tol Cimanggis-Cibitung memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, tingkatkan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya dengan lengkap, seperti peningkatan akses dan kualitas jalan yang terhubung langsung dengan jalan tol serta fasilitas transportasi publik yang lebih baik. Tingkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, serta masyarakat untuk memastikan tersedianya akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini penting di peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, tingkat aksesibilitas yang tinggi akan mendorong daya saing daerah, menarik investasi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pada akhirnya berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Kedua, implementasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pembangunan jalan tol. Pastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, namun juga mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Dengan semakin pendek jarak tempuh dan semakin lancarnya arus lalu lintas antar daerah, diharapkan emisi kendaraan dapat menurun. Dorong pengembangan dan peningkatan tata kelola jalan tol yang lebih baik, mulai dari pemeliharaan jalan hingga pembangunan rest area. Ketiga, optimalkan prinsip keberlanjutan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol adalah awal dari pencapaian tujuan yang lebih besar lagi, yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Jalan tol ini akan membuka peluang ekonomi baru dalam jangka panjang, sehingga pemeliharaan jalan tol harus terus dilakukan secara berkala. Pembangunan yang dihasilkan dari jalan tol ini tidak hanya memiliki nilai investasi jangka panjang, namun juga mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal. Semoga jalan tol ini membawa percepatan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, sehingga pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Cimanggis-Cibitung saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.
Kalau apa puncak